ganteng terus. Ngejreng sih. Zaman siar masih ditemenin sama Tere. Sama Bang Gilang juga. Iya, tentunya seperti janji kita pada hari ini, Betul. tanggal 2 Desember 2024, Mhm. kita akan ada talk show interaktif ya. Betul. Iya, Yes. jadi sudah hadir bersama kita pagi hari ini di studio bapak-bapak yang semangat banget nih apa ya. Wih. Sebelum kita kenalan dulu. Bapak-bapak semua ya, ganteng-ganteng semua loh. Semua ganteng ya. Iya. Gilang dong yang enggak ya. Aku doang yang enggak, aku cakep. Oke, jadi hari ini kita mau berbincang soal apa nih Bang Gilang? Oke, hari Ada ini siapa saja boleh dikenalin mungkin ya? Oke, betul. Hari ini kita akan berbincang mengenai sosialisasi dalam rangka Hakordia. Hakordia atau Hari Anti Korupsi Dunia ya, dengan tema Gerakan Anti Korupsi Menuju Indonesia Maju. Oke, jadi Hakordia sendiri nih Bang Gilang, Mhm. itu singkatannya Hari Anti Korupsi Sedunia. Betul. Jadi nanti diperingatinya pada 9 Desember setiap tahunnya. Ya. Dan ini dicanangkan oleh PBB pada 31 Oktober 2003. Tentunya Hakordia menjadi bentuk perlawanan lantang dari dunia terhadap korupsi. Cakep, ini keren banget. Jadi pagi hari ini tema kita tentang korupsi nih ya. Tentang korupsi. Tapi bagaimana cara mungkin nanti bisa sama narasumber langsung Nah, ya. ini pakarnya, Ces. Pakarnya. Pakarnya anti korupsi ya. Iya. Sudah hadir bersama kita. Yang pertama ini ada Bapak Ogi Febri Adla selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Cikarang. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Dan yang kedua ada Bapak Nofriansyah, Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksana Tugas Wilayah DJBC Jakarta. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Mantap suara ini banget ya. Sekali ya. Dan yang terakhir ini ada Bapak Asep Ruli Binawan selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Bekasi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mas Gilang dan seluruh mitra El Gangga. Iya. Iya. betul. Sehat Bapak semuanya ini? Alhamdulillah. Gimana tadi? Alhamdulillah sehat ya. Perjalanan ke El Gangga Alhamdulillah hari ini lancar. lancar ya? Lancar ya. Ya udah ini kemacetan dari Tambun Cibitung. Oke. Lumayan macet. Di Tambun Cibitung agak macet ke sini ya. Karena Pas Pak Ogi lagi. dari Cikarang kan ya Pak ya? Iya. Bapak dari Bea Rumah Cukai di Cibitung. Di Cibitung, iya. Emang kalau hari Senin begitu Pak? Betul. Rame banget kalau hari Senin. Rame ya betul memang lagi rame-rame. Rame-ramenya, oke. Tetap semangat buat Mitra Zaman Siar. Iya. Kita langsung aja nih akan berbincang-bincang tentunya ya pada pagi hari ini sampai dengan 60 menit ke depan. Mitra Zaman Siar juga bisa bertanya jika ada yang ingin ditanyakan Iya. kepada Bapak Ogi ataupun Bapak Nofriansyah ya Pak ya. Pak Nofriansyah dan juga Bapak Asep Ruli. Tentunya kirimnya di mana Bang Gilang kalau Oke. mau tanya? Bisa Zaman ya, Siar? Mitra Zaman Siar bisa bertanya-tanya melalui WhatsApp kita di 08111861003. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan awal nih ya Pak ya, boleh sweet dulu kali ini. enggak. Boleh siapa aja yang enggak Pak. Hakordia sendiri nih Pak. Temanya tahun ini apa dan boleh dijelaskan dulu mungkin terlebih dahulu. Iya. Pendahuluan. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih untuk Hakordia. Iya. Karena ini adalah Hari Anti Korupsi Sedunia, gitu ya. Jadi dirayakan setiap tahun. Iya. Nah, dan ini memang menjadi musuh bersama. Tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia tuh menyatakan bahwa korupsi adalah musuh. Dan Setuju, harus setuju. diberantas. Setuju saya, Pak. Nah, untuk tahun ini, tahun 2024, Iya. secara nasional, tema dari Hakordia tahun 2024 ini adalah teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Iya. Nah, gitu. Jadi kita akan sama-sama membahas bagaimana kita memberantas korupsi di Indonesia. Iya. Oke. Baik. Jadi tema kita hari ini temanya tahun ini adalah Iya. teguhkan Komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Wow. dalam juga ya. Dalam. Iya. Nah, untuk jenis-jenis korupsi sendiri nih apa saja nih Pak nih? Mungkin
Kita nih masyarakat mitra sejaman sian juga mungkin belum ada yang paham detailnya seperti apa nih Pak nih untuk jenis-jenis korupsi sendiri. Ya, Silakan. jenis korupsi itu di dalam Undang-Undang Nomor 31 ya tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ada 7 sebenarnya ya korupsi. Iya. Selama ini kita mengenal korupsi itu mengambil uang negara seperti itu ya. Iya. Sebenarnya ada 7 hal. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara ya dengan menggunakan penyalahgunaan wewenang. Ya. Iya. Sebenarnya dia mempunyai wewenang untuk melakukan uang, akhirnya dia mengambil wewenang tadi ya, Iya. untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Yang kedua adalah penggelapan dalam jabatan. Ya. Oh. Seorang punya jabatan, ya, mungkin jadi bendahara, ya. Kemudian keuangannya digelapkan untuk kepentingan pribadi maupun orang lain tadi. Oh. Dan yang ketiga adalah perbuatan curang. Ya. Ini biasanya di dalam pembangunan nih, ya, pembangunan jalan yang harusnya sesuai PSTK atau bangun gedung ya, ini dikurangi PSTK-nya ya, yang harusnya tebalnya misalkan jalan raya ini 50 cm, 40 cm dikurangi 5 cm seperti itu. Itu menjadi korupsi. Kemudian ada pemerasan ya. Pemerasan, ada suap menyuap, ada gratifikasi. Ini kelihatannya sama tapi beda ya. Pemerasan ini inisiatifnya dari pegawai atau ASN atau pejabat. Ini memeras pada pengguna jasa masyarakat. Ya. Kalau gratifikasi itu adalah tidak ada minat dari ASN ataupun pejabat, tapi justru dari pengguna jasa. Dia hanya memberikan tips saja. Ya, mengharap agar di kemudian hari ada kelancaran. Dan yang kalau suap menyuap itu sudah saling saling punya kepentingan. Iya. Kepentingan si pengguna jasa atau masyarakat tadi lancar, padahal nggak sesuai, ya akhirnya pejabat ataupun ASN-nya juga menerimanya. Itulah suap menyuap. Dan yang ketiga, yang tujuh adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini juga dalam pengadaan hal tertentu yang harusnya fair ya. Misalkan pengadaan barang dan jasa dan yang lain, misalkan fair secara online biasanya ya. Nah ini karena ada kepentingan, akhirnya dia menggunakan hal-hal untuk agar seseorang temannya ataupun kelompoknya yang menang pengadaan tadi seperti itu. Jadi ada 7 tadi tentang jenis-jenis korupsi seperti itu. Termasuk di sini sebenarnya yang menjadi titik beratnya kita akan bahas adalah sebenarnya gratifikasi. Gratifikasi karena selama ini kan kita jadi budaya. Betul. Jadi budaya bahwa kita kan saya nggak minta kan gitu ya. Saya ada mungkin kalau di Bea Cukai itu kan di pelabuhan misalkan sih udah beres semuanya, udah selesai nih Pak. Oh ya terima kasih Pak, ini buat Bapak ya 50.000 100.000 itu gratifikasi. Itu termasuk gratifikasi. Ya. Meskipun kita tidak meminta ya. Betul. Itu gratifikasi seperti itu. Itu sebenarnya adalah juga perbuatan korupsi. Jadi memang harusnya ditolak ya Pak? Ya, betul sekali. Dalam hal ini harusnya menolak. Dan masyarakat juga harus tahu bahwa memberi seperti itu juga tidak diperbolehkan ya. Karena memang sudah masuk korupsi gitu ya, tindak korupsi. Jadi di PP 94 ya, Undang-Undang tentang Persidangan ASN atau PNS ini ada kewajiban untuk menolak pemberian apapun sebenarnya hubungan dengan pekerjaannya, tugas dan jabatannya. Jadi menolak wajib. Nah, sedangkan dalam undang korupsi ini dalam waktu 30 hari setelah kita menerima itu wajib dikembalikan. Nah, setelah 30 hari tadi dikembalikan itu menjadi tindak pidana korupsi. Nah, kalau PP 94 itu hanya masalah huktis ya. Nah, itu kalau itu ada dua aturan sebenarnya di pemerintahan kita sudah ada PP 94 untuk sipil pegawai ya, yang nanti hukumnya ada huktis ya. Biasanya kalau huktis ini kalau penerimaan uang ini biasanya hukumannya berat ya, sampai ke pemecatan. Sedangkan kalau tindak pidana korupsi adalah ya pidana ya. Udah jelas ya. Nah, mungkin selain dari yang kayak tadi perbuatan curang atau suap menyuap, ini sebenarnya apa sih Pak penyebab mungkin teman-teman kita yang melakukan tindakan korupsi itu Pak? Ya, Pak. Silakan. Pak Yang dasarnya saja mungkin kenapa sih orang mau melakukan itu gitu? Jadi mungkin kalau kita melihat sumber referensinya banyak ya Mas dan Mbak.
para pendengar El Gangga. Tapi mungkin kami akan mencoba menyampaikan tiga sumber gitu ya. Yang pertama itu kalau menurut Ibnu Khaldun dari abad ke-14. Jadi korupsi ini udah lama ya, bukan hanya baru sekarang-sekarang aja. Jadi ternyata dari abad ke-14 bahkan mungkin lebih jauh dari itu sudah ada. Gitu. Nah, kalau menurut Ibnu Khaldun itu yang namanya penyebab korupsi itu karena adanya nafsu hidup untuk bermewah-mewah. Yang sebenarnya besar pasak daripada tiang, tapi diada-adain gitu ya. Yang nggak ada diada-adain, dicari gitu ya. Kalau nggak punya duit tetap gitu kan. Apalagi sekarang ada hal yang serba mudah ya dengan pinjol itu gitu. Nah itu Pak, itu kalau bisa sekalian diinfokan Pak, biar jangan juga. Nanti kita berantas sekalian. Iya, Nanti kita berantas berantas sekalian. ya. Resah saya Pak, resah sekali ya. Orang nggak butuh ditawarin terus gitu. Iya benar Pak, heran saya loh. Tawarin ke sekalian, maksa lagi gitu ya. Maksa loh yang ada orang nyuruh ngutang gitu. Padahal saya udah bilang duit saya aja di bank masih banyak. Iya. Terus yang kedua ini menurut Donald apa namanya terkait dengan three fraud angel itu kayak. Jadi ada 3 sebab gitu ya kenapa orang itu korupsi. Yang pertama itu adanya pressure atau tekanan. Nah ini juga kan kadang kita mau hidup bersih, mau hidup sesuai dengan aturan, tapi kadang kanan kiri, atas ya. Sukanya udah deh gitu kan, jangan sok suci gitu kan. Ada ya Pak ya, seperti itu ada Pak. Bahkan kalau di tempat kami dulu gitu kan, ada istilah katanya kelompok Taliban ya Pak Oge ya, Pak Asep ya. Kalau nggak mau terima duit katanya disebut kelompok Taliban gitu kan. Nggak tahu juga tuh dari mana sumbernya gitu kan. Dan Afghanistan. Pegawai syariah. Pegawai syariah. Pegawai syariah. Yang kedua mungkin karena adanya opportunity ya, kesempatan. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ogi dan Pak Asep gitu kan ya, ada kesempatan. Makanya masyarakat kalau ada kebutuhan sama bea cukai, kalau bisa dokumennya lengkap gitu kan ya. Jadi tidak memberi kesempatan kepada bea cukai untuk mencari celah gitu kan ya. Untuk bisa yang tadinya tidak lengkap bisa dinyatakan lengkap gitu. Kemudian yang ketiga penyebab itu karena rasionalisasi gitu. Ini udah biasanya kok gitu ya. Nah, kita kan biasanya kerja itu karena kebiasaan, bukan karena kebenaran gitu. Betul. Nah, ini sekarang kita harus rubah gitu kan. Dari mulai pembiasaan jadi ke kebenaran. Sulit memang pasti gitu kan. Tapi memang harus kita coba. Mungkin itu Mas dan Mbak, 2 penyebab korupsi dari 2 pakarnya gitu ya. Dari 2 pakar ya, dari rasionalisasi malah sekarang jadi normalisasi. Udah biasa gitu ya Pak ya. Kalau nggak ada malah jadi aneh gitu. Jadi ini tantangannya memang cukup besar sekali Pak, saya melihatnya. Ya, jadi sampai tadi ada sebutan-sebutan untuk orang-orang yang mungkin nggak mau terima ya. Maksudnya apa tadi, pegawai syariah ya seperti itu. Iya sampai dijuluk-juluknya itu, waduh udah tantangannya udah besar banget ya. Tapi itu tadi dulu. Kenapa? Dulu ya. Oh dulu sekarang enggak ya. Minoritas ya. Kalau dulu itu tahun 80-an lah. Oke. 90 ya. Sudah lama ya Pak ya. Jadi pelan-pelan sekarang ya Pak ya. Mulai ini. Jadi mungkin kalau bisa jangan bea cukai aja nih. Yang Ya, insya Allah. mudah-mudahan instansi lainnya juga ya. Amin. Kita berharapnya gitu ya. Dan pastinya dampak dari korupsi ya yang dilakukan oleh para koruptor ini luas banget. Kita pengen tahu nanti dampaknya apa dari tindakan korupsi ini, tapi nanti ya kita karena dia melewati. Betul. Jadi untuk mitra sejamahan siar, sabar dulu, tunggu dulu, jangan kemana-mana. Yang ingin bertanya langsung kirim di WhatsApp El Gangga. Iya, di 0811861003. Perbincangan kita masih sampai dengan jam 9, tetap di pagi-pagi Di Antar Abang. Panteng terus. Ngejreng sih. Radio El Gangga 100.3 FM mitra sejamahan siar masih ditemenin sama Tere. Sama panggilan juga. Tentunya masih dengan talk show kita hari ini bersama dengan Bea Cukai Cikarang dan juga Jakarta serta Bea Cukai Bekasi. Ini dari 3 wilayah ya Pak ya.
Masing-masing. Satu kantor nggak sih Pak? Enggak ya, ketika ya, beda Ini kantor. dari kantor wilayah. Kita kantor pelayanannya ada kantor di Bekasi. Sebenarnya ada 3 kantor. Kantor pelayanan Bea Cukai Bekasi, Iya. Cikarang, ya, sama Purwakarta. Purwakarta. Nah, untuk kita Bekasi sama Cikarang ini di bawah Kanwil Jakarta. Lah, Pak Novi ini dari Kanwilnya. Oke, ini Kanwilnya nih Bapak Nofriansyah ya Siap. dari Kanwil Jakarta. Jadi kita lanjutin lagi ya Bang ya. Oke, kita lanjut mengenai tadi pertanyaan kita dan dampak dari korupsi ini. Nah, ini nih meluas banget ya. Iya. Kita yang nggak tahu apa-apa kadang-kadang terkena dampaknya juga nih Pak. Bener ya? Nah, ini bagaimana Pak dampak dari korupsi sendiri? Ya, mungkin saya coba jawab ya. Ya, silakan, Pak. Bahwa ini di pas pemerintahan baru Pak Prabowo dan di sini kita mendukung beliau semua pada bukan hanya para pejabat pemerintah, juga PNS, juga seluruh masyarakat tentunya. Makanya kita gerakan ini dalam gerakan anti korupsi untuk apa? Agar kita menuju Indonesia maju yang sebenarnya. Iya. Nah, apa dampaknya? Ini sangat benar-benar menjadi penghalang kemajuan ya. Iya. Karena kita ingin Indonesia maju, maka hal-hal yang jadi nggak maju kita singkirkan. Apa itu? Yang pertama adalah di bidang ekonomi. Iya. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan adanya tadi gratifikasi, suap menyuap, otomatis kan pertumbuhan ekonomi akan terganggu karena investasi dan pertumbuhan ekonomi adalah berdasarkan daripada kecurangan, kebohongan yang ujung-ujungnya harus ada uang. Iya, betul. Nah, ini otomatis kan nggak bertumbuh dengan baik di masyarakat. Nah, Yang kedua adalah penurunan produktivitas tadi. Jadi akan hopeless ya, masyarakat hopeless. Kita mau membuat apapun izin-izin harus bayar, gitu kan. Bahkan membuat KTP pun harus bayar, kan akan orang mau bayar pajak pun harus bayar. Padahal bayarnya apa? Bayar tip, bayar apa namanya gratifikasi tadi. Nah, ini kan dengan biaya yang murah, tidak ada pembayaran, otomatis semua produktivitas akan lebih baik lagi dalam bentuk ekspor dan produktivitas apapun ya, baik di dalam pendidikan, industri, ya, pemerintahan, pertanian dan yang lain-lain, itu semua akan produktif tanpa adanya korupsi tadi. Kemudian juga adalah rendahnya kualitas barang dan jasa publik otomatis ya, karena tadi semuanya bohong-bohongan saja gitu. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, otomatis yang kaya harusnya dibayarnya banyak, tapi karena dia kasih suap kepada petugas, maka bayarnya jadi tidak banyak kan begitu. Otomatis pajak pun masuk ke negara juga sedikit tadi. Dan untuk pembangunan otomatis juga sedikit. betul. Menurutnya kemudian meningkatnya hutang pemerintah ya tadi. Dengan itu semua otomatis sebenarnya keuangan mengalir kepada para penyelenggara negara dan juga pebisnis yang curang tadi. Otomatis pemerintah dalam menjalankan kenegaraannya membutuhkan uang, pajak segala macam nggak masuk, biaya cukai nggak masuk, sedikit tadi karena ada kecurangan tadi. Otomatis apa? Untuk berjalannya pemerintahan hutang akan tinggi seperti itu. Ini dampak ekonomi. Di bidang sosial juga ya, meningkatnya misalnya mahalnya harga jasa dan pelayanan publik otomatis ya, dengan sistem seperti itu maka akan mahal ya, karena sesungguhnya itu berdasarkan yang harusnya tidak ada tips buat penyelenggara negara, yang harusnya tidak ada suap menyuap, diberantas nggak ada lagi. Semuanya transparan, tidak ada biaya-biaya dalam pengurusan apapun dalam produktivitas di dalam pemerintahan tadi. Kemudian juga pengentasan kemiskinan semakin lambat. Ya, kenapa ya tadi? Karena sesungguhnya kan pengentasan kemiskinan daripada produktivitas negara tadi, karena kurangnya tadi otomatis ya hanya untuk membayar hutang aja udah susah, apalagi untuk pengentasan kemiskinan kan begitu ya. Kemudian terbatasnya akses masyarakat miskin ya tadi. Coba orang yang kaya bisa kasih tips, bisa gratifikasi, bisa nyuap, dia jalan. Tapi orang yang miskin, kita mau cari kerja Pak, Untuk hidup aja masih susah Pak. Kita mau kerja kan mau nyari uang, harus bayar duit juga. Mau jadi pegawai negeri, mau jadi TNI, mau jadi apapun harus bayar. Ini bagaimana? Ya otomatis yang punya uang yang akan terus naik, yang miskin ya akan terbelakang seperti itu. Betul. Kemudian dampak yang lain adalah solidaritas sosial yang semakin langka tadi ya. Jadi akhirnya masing-masing
pejabatnya juga untuk mereka, seperti itu dan seterusnya. Iya. Dan ini juga di dalam birokrasi adalah birokrasi tidak efisien untuk pelayanan publik. Tidak efisiennya ya tadi karena semuanya adalah tidak berjalan dengan semestinya, sehingga banyak sistem-sistem yang tidak berjalan dengan baik. Oh ternyata ini bohong-bohongan semua gitu ya. Bohong-bohongannya apa ya tadi? Yang nggak benar jadi benar dengan uang. Nah, Iya betul. Betul. Kemudian matinya etika sosial politik. Nah, ini luar biasa ya. Kita di dalam pemerintahan sekarang ini kayak habis pemilu pilkada ya. Iya. Coba kalau semuanya dengan uang, kemudian masyarakat tadi korupsi masih terus. Akhirnya apa? Ya sosial politik. Oh mau bodo amat kan saya mau milih partai apa, mau milih pemimpinnya siapa. Nggak ngaruh juga nih, nggak maju-maju kan begitu. Iya. Nah, ini dalam hal politik, dalam sosial juga begitu. Akhirnya ya udahlah. Semuanya merasa susah. yang kaya juga untuk korupsi dirinya sendiri, yang miskin juga hanya ya tidak ada pedulian, ya tidak ada pedulian sosial. Matinya etika sosial tadi. Dan runtuhnya otoritas pemerintah otomatis dengan korupsi yang makin menganga ini otomatis adalah pemerintah ini tidak punya kredibilitas, ya menurun kepercayaan masyarakat, ya akan terjadilah seperti dulu ya. Akhirnya reformasi ya segala macam itu. Inilah mungkin 3 hal tadi dampak korupsi luar biasa. Makanya Luar biasa sekali. kita sudah dari reformasi ke 98. Ini sekarang udah berapa nih? 2020. Kira-kira udah maju belum? Masih Menjelang. kayaknya Masih ya. Menjelang ya? Nah, Iya, kita iya. menjelang udah Beritanya- minimal udah Indonesia maju udah menjelang itu. Iya. Harus benar-benar maju. Harus. Berantas korupsi. Setuju saya itu. Tapi masalahnya kami bacain berita juga ada aja Pak ya. Ya, makanya tadi kemarin temukan komitmen berantas korupsi ini benar-benar ditekankan karena memang masih Iya. lo kalau nggak ada nggak begitu lah. Dan tantangannya Iya, memang betul, besar Pak. sekali ya. Iya, Benar-benar sekali, nih ya. Iya, Oke. iya. Nah, mungkin ini terima kasih Pak Ogi ya untuk penjelasan ini sangat detail ini. Iya, Dan, betul. jadi kita bisa paham bersama ya Mitra Sejaman Share juga. Mungkin sekarang Pak Asep Ruli nih bisa menjelaskan nih bagaimana cara mengukur korupsi sendiri itu Pak. Nah, Korupsi itu di Indonesia diukur ada 3 metode atau Ada 3 tiga. pelaksana yang melaksanakan pengukuran korupsi. Oke, baik Pak. Yang pertama itu survei persepsi integritas, itu dilaksanakan oleh KPK. Ini itu tahap setiap pertama. tahun. Jadi tiga-tiganya kan Tiga-tiganya. berjalan, Oke. berjalan setiap tahun. Oke. Tapi ada 3 lembaga yang melaksanakan. oke. Yang pertama lembaga itu KPK. KPK itu melaksanakan survei persepsi integritas. Oke. Itu di sana akan mengukur dengan skala 1 sampai 100 bagaimana tingkat korupsi di Indonesia. Oke. Baik. Yang kedua itu dari Transparansi Internasional. Nah, Transparansi Internasional itu mengukur indeks persepsi korupsi. Oke. Ada bagiannya masing-masing. Dan ya? ini Transparansi Internasional itu mengukur nggak cuma di Indonesia, di semua negara. Oke. Seluruh dunia. Seluruh dunia, ya. Internasional. Oke. Jadi Termasuk nggak cuma di kampus Indonesia. aja yang punya IPK ya, Pak? Indeks. Iya, oke. Lanjut. Indeks persepsi kumulatif ya. Iya. Kalau ini enggak, indeks persepsi korupsi. Korupsi. Yang dilaksanakan oleh Transparansi Internasional. Iya. Jadi memang dia mengukur tingkat negara. Negara Indonesia itu berapa sih skalanya 1 sampai 100 gitu. Nah, terus di urutan berapa? Diurut dari seluruh negara sedunia. Nah, untuk tahun ini ada di urutan ke berapa kita Pak? Tahun ini belum keluar ya Pak. 2024 ini ya. Iya. 23 ada kemarin tahun. Terus yang ketiga, lembaga yang melaksanakan itu BPS, Badan BPS. Pusat Statistik. Itu melaksanakan namanya IPAK, Indeks Persepsi Anti Korupsi. Jadi hampir mirip-mirip ini ya, Iya. 3 lembaga ini. Ini pun juga sama, mengukur terkait dengan anti korupsi di Indonesia. Masyarakat. Dan kalau IPAK ini dia fungsinya akan mendapatkan predikat WBK atau WBBM bagi instansi. Baik. Iya. Tapi- WB itu apa tuh? WBK itu wilayah bebas dari korupsi. Oke. Jadi instansi itu semua instansi di Indonesia itu seluruh kementerian dan lembaga pemerintah daerah itu sama-sama berupaya memberantas korupsi dan ingin mendapatkan tadi predikat dari Menpan RB. Menpan RB mengeluarkan predikat namanya WBK dan WBBM. Itu sebuah tingkatan. Yang pertama WBK wilayah bebas dari korupsi. Nah,
Itu yang kedua tuh wilayah birokrasi bersih dan melayani. Oke. Itu tingkatannya berbeda. Jadi yang mengeluarkan BPS ini tadi ya. Kemenpan RB. RB. Nah, tapi dilaksanakan IPAK-nya, indeks persepsi anti korupsinya oleh BPS. Oh, Iya. Tapi dari ketiga ini Pak, yang bisa nangkep kayaknya PKPK ya. Ya. Yang biasanya nangkep KPK ya Pak ya. Berbeda. Kalau kita Beda bicara survei atau Iya. indeks, ini Iya. adalah tingkat Tingkat. korupsi yang Nah. terjadi. Kalau Oke. KPK, Mhm. dia ada fungsi penindakan. Ada Nah, ya, gitu oke. Jadi dia bisa Pengungkapan, bertindak. penangkapan. Penangkapannya jadi sama KPK nih. Iya. Sebenarnya semua aparat penegak hukum itu bisa Bisa. melakukan penindakan terkait dengan anti korupsi. Karena undang-undangnya jelas, Undang-Undang 30 tahun 2002 terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, itu kan. Iya, Jadi iya. Mitra juga jadi tahu nih, nggak cuma KPK aja yang bisa menangkap Ya, tindak betul. Polisi, kejaksaan. polisi, kejaksaan. Dan hati-hati, gratifikasi itu masuk salah satu pasal di Undang-Undang anti korupsi tersebut. Oke. Undang-Undang Tipikor itu pasal 12B itu menyatakan bahwa gratifikasi, ya, perbuatan gratifikasi itu akan dikenakan kepada pemberi dan penerima. Iya. Wah, hati-hati itu masyarakat. Nah, ini menarik nih, udah masuk gratifikasi nih, menarik nih ya. Yang paling aktif memang kalau gratifikasi KPK. Oke. Oke, perbincangan kita masih sangat menarik Mitra Sejaman Iya, Siang, iya. tapi jangan kemana-mana karena ada yang mau lewat dulu ya Pak ya. Oke. Iya. Jadi buat Mitra tetap pantengin pagi-pagi. Di antar abang. Radio El Gaga 100.3 FM Mitra Sejaman Siang masih ditemenin sama Tere. Sama Bang Gilang juga. Ya, talk show interaktif bersama dengan Bea Cukai Cikarang, Jakarta dan juga Bea Cukai Bekasi. Iya. Dalam sosialisasi dalam rangka Hakordia, Gerakan Anti Korupsi Menuju Indonesia Maju. Oke. Boleh langsung dilanjutkan Oke, Abang Gilang. dilanjutkan ya. Ini saya tertarik sekali mengenai masalah gratifikasi nih tadi. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak. Sekarang kita mau bahas salah satu ya, korupsi gratifikasi. Apa gratifikasi itu, mana yang boleh, mana yang enggak Iya. gitu. Boleh silakan ke Bapak siapa? Nofriansyah. Pak Nofriansyah, boleh silakan Pak. Oke, makasih Mbak Gila, Grogi Pak. Mbak Dery dan Mas Gilang, Iya. para pendengar radio El Gangga. Jadi kalau kita bicara apa itu gratifikasi, itu sebenarnya artinya luas ya. Kalau berdasarkan undang-undang itu baik PMK kami, peraturan Menteri Keuangan maupun peraturan KPK, itu yang namanya gratifikasi itu adalah dia bisa berupa uang, dia bisa berupa barang, dia juga bisa berupa rabat atau diskon. Nah, jadi kalau dikasih misalnya tiket pesawat gitu kan ya, Iya. diskon 30%. Nah, itu kalau ada konflik kepentingan di situ itu bisa juga bagian dari gratifikasi. Nah, bisa juga berupa komisi. Kalau ini mungkin jelas ya, karena kita sudah sering dengar para pejabat tertentu atau pimpinan suatu instansi tertentu biasanya kalau ada proyek tuh ada yang disisihkan, Iya. Iya. sekian persen gitu buat komisi. Kemudian ada pinjaman tanpa bunga. Nah, ini juga perlu gitu kan ya. Perlu kita perhatikan. Kemudian juga ada tiket perjalanan, ada fasilitas penginapan gitu kan ya. Ini baru fasilitasnya doang ya. Nah, Oke. Belum sama isinya gitu kan. ada juga isinya ya. Termasuk juga pengobatan cuma-cuma. Nah, ini juga ya kadang dikasih rekomendasi untuk mendatangi suatu rumah sakit atau dokter tertentu tapi free tanpa bayar gitu kan. Dan mungkin fasilitas lainnya ya yang diterimanya itu bisa di dalam negeri ataupun juga di luar negeri. Wah. Jadi jangan berpikir kalau mentang-mentang karena sekarang katanya sedang banyak orang kalau mau berobat ke luar negeri gitu ya. Wah, jadinya merasa aman kalau dapat fasilitas di luar negeri, ternyata tidak gitu kan ya. Nah, yang diadakan baik secara elektronik maupun tanpa sarana elektronik gitu kan. Jadi intinya cash gitu ya. Kalau kemarin kita baru dengar belum lama ada uang sekian banyak gitu kan ya di salah satu rumah mantan pejabat, ya itu juga tetap nggak boleh gitu kan. Dalam rangka menghindari PPATK terus terimanya cash aja gitu kan. Itu juga tetap tidak boleh gitu kan ya. Dan mungkin banyak hal lainnya gitu kan. Jadi namanya gratifikasi itu pemberiannya luas gitu kan. Iya. Termasuk mungkin minum ini nih. Mudah-mudahan radio El Gangga nggak ada maksud tertentu kan ya. kasih minum gitu. Gak ada Pak. Bapak kalau ngomong terus kagak minum, lak-lakan sakit. Jadi ada harus ikhlas. Iya, itu ikhlas. Kita Radio El Gangga ikhlas
ikhlas ngasihnya Pak. Ini bukan gratifikasi Pak, nanti ada tagihannya. Ini nggak masuk gratifikasi ya, aman ya Pak ya. Kita kasih gratis akhirnya kita suruh bayar. Sebetulnya semua pemberian itu gratifikasi. Oke. Jadi Oke. semua ini gratifikasi. Jadi diberikan air apa itu gratifikasi. Iya. Tapi gratifikasi ada dua macam. Iya. Nah, oke. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Nah, ini pasti Nah, boleh. kalau yang seperti ini berlaku umum, setiap narasumber yang datang diberikan hal yang sama, Iya. maka itu boleh. Boleh. Iya. Kalau tambah donat boleh. Snacknya boleh. Iya. Kalau semua berlaku sama. Tenang Pak, terhadap semua Bapak boleh narasumber. cek CCTV, boleh cek video, semua kami Aman kasih ya, Pak, Pak. aman di sini Pak. Nah, jadi kita perlu tahu nih, masyarakat juga perlu tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ah, Karena iya. semua pemberian itu adalah gratifikasi. Tadi Pak Nofri bilang berarti luas. Iya betul. Semua betul. pemberian itu adalah gratifikasi. Iya, Nah, betul. gitu. Tapi mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang harus dilaporkan, mana yang tidak perlu dilaporkan. Gitu Pak Nofri ya. Jangan sampai juga nanti kami narasumber dikasih yang putih nih. Mm-mm. Sementara nanti Pak Undani sama Bu Lis dikasih yang berwarna. Nah itu juga perlu dipertanyakan tuh. Oh gitu. Kenapa beda warna ya? Kenapa? Warnanya apa? Ketumpahan yang satu. Ya ini juga harus dipahami ya sama Iya Petra betul. juga ya. Dan kita baru tahu ya Bang ya. Iya, kita juga baru Kita tahu. baru tahu gitu. Tapi enggak Pak, tenang. Di sini semua kita kasih air minum Pak. Aman ya. Jadi yang ini aman ya Pak ya, boleh ya. Nah, Masa ini orang haus nggak dikasih minum. betul Itu Pak. dia maksudnya, Pak. Betul. Iya iya iya. Kan bapak-bapak ini adalah tamu kita nih di Siap. Radio El Gangga. Jamuan, ya. Jamuannya. Nah, untuk gratifikasi ini sendiri nih Pak, bagaimana untuk perlakuan terhadap gratifikasi jika diterima nih ya sama seorang ASN? Atau mungkin ada aturannya nggak yang lagi di jam kerja atau gimana, atau lagi berseragam atau tidak, itu mungkin ada aturannya juga atau gimana? Silahkan Bapak. Baik, nah tadi kita coba perjelas dulu biar masyarakat juga mitra El Gangga ini paham mana gratifikasi yang boleh, mana yang tidak boleh. Iya. Nah, yang tidak boleh itu adalah yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan ketentuan aturan yang berlaku. Iya. Itu nggak boleh. Iya. Jadi misalkan contoh ada seorang PASN itu diberikan oleh dari pengguna jasanya. Itu ada hubungan dengan pekerjaan, ada hubungan jabatan, maka itu nggak boleh. Nah, kalau misalkan kita antara saya Bea Cukai dengan Radio El Gangga, kita diundang sebagai narasumber, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, gitu ya. Dan ini juga berlaku umum. Kalau tidak berlaku umum, kita dikasihkan khusus nih, hanya Bea Cukai aja yang diberikan. Nah, itu juga nggak boleh. Iya. Jadi kalau misalnya dia berlaku umum, maka itu diperkenankan. Iya. Dan publik juga tahu ya Pak ya, maksudnya ini tuh umum gitu, diberikan untuk semuanya gitu. Iya, berlaku umum ya, gitu. Tapi beda juga yang tadi halnya disampaikan oleh Pak Nofri, apabila seseorang ingin mendapatkan pelayanan, lalu memberikan tips supaya lebih cepat. Betul. Nah, berarti ada perbedaan. Yang ngasih tip lebih cepat, yang nggak ngasih tip lambat. Nah, berarti kalau ada perbedaan itu, maka itu ada gratifikasi yang dilarang. Gitu. Oke. Tapi kalau misalkan ada tarif yang sama, misalkan contoh untuk memasukkan barang itu ada biaya masuk. Barang yang A biaya masuknya sekian, semua importir sama, maka itu adalah pungutan negara yang sah. Gitu. Bolehkan ya. Iya. Tapi kalau memberikan untuk lebih cepat itu nggak boleh. Iya. Semua antri ya, nggak ada yang mau duluan ya, nggak boleh ya. Jadi gitu ya. istilahnya mau jalur darat, jalur ini ya, gitu ya Pak ya, Iya. istilahnya. Iya. Tapi ada yang misalnya, contoh kasus gini Pak, ada kita menggunakan jasa dari salah satu instansi ya, kita misalnya pekerja yang kita melihatnya tuh udah ngerjain sampai keringetan, capek gitu ya. Ada ya kita pekerja yang mungkin di lapangan segala macam. Kita cuma pengen ngasih minum aja nih. Itu jam kerja dia ya, misalnya keringetan atau apa, kita Mas makasih ya. Masuknya gratifikasi Makasih ya juga. gitu. Nah, semua pemberian gratifikasi. Tapi dalam rangka ini gitu ya, misalnya kamu udah dibantu pelayanan. Iya. Oh, si ASN ini bekerja dengan sungguh-sungguh Betul. sampai berkeringat, sampai capek Capek gitu ya. gitu. Capek. Lalu kita memberikan sebatas apa?
yang berlaku umum Iya. itu Oke. boleh. Boleh ya. Tapi kalau kita memberikan tips, uang, apa tadi diskon, rabat atau fasilitas, Pak, oke. biar lebih enak pulangnya saya antar pakai mobil. Nah, itu nggak boleh. Udah Ya, boleh nggak ya. boleh. Oke, saya nangkep Pak, poinnya. kalau capek Bapak boleh nginep di sini, udah saya pesan. Itu nggak boleh. Nggak boleh itu ya. Nah, terus bagaimana tadi ya seorang ASN apabila dia diberikan gratifikasi oleh masyarakat atau pengguna jasa? Iya. Yang pertama wajib dilaporkan. Nah, itu laporinnya kemana nih Pak nih? Boleh Itu dilaporkan. laporkannya bisa ke unit pengendali gratifikasi di masing-masing instansi. Itu paling lama 10 hari. Ada di setiap instansi ada. Belum tentu ada semua instansi itu ada unit pengendali gratifikasi. Oke. Tapi masyarakat secara umum bisa juga gitu ya melaporkannya langsung ke KPK. Paling lambat 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Itu melaporkan ke Gol KPK gitu. Itu aplikasi langsung online ke KPK. Oke. Nanti KPK akan memberikan jawaban apakah gratifikasi itu harus diserahkan ke negara ataupun menjadi milik si penerima. Itu keputusannya ada di KPK. Nah, jadi ke ASN itu wajibnya melaporkan. Jadi apapun yang diterima wajib dilaporkan. Betul. Pak Asep, kalau seandainya ada kasus saya cuma melihat aja, saya nggak punya pegang bukti atau apa, tapi saya melihat secara langsung, misalnya Pak Asep memberikan sesuatu ke Pak Nopri atau ke Pak Ogi, saya cuma melihat aja, saya bisa melaporkan juga atau tidak? Boleh melaporkan. Tanpa ada bukti apapun misalnya? Kan apa yang jadi keterangan? Jadi keterangan, jadi Keterangan saksi itu ya? menjadi salah satu alat bukti. Oke, baik. Jadi bisa ya buat mitra juga nanti kalau misalkan ada yang lihat juga bisa ya laporin. Tanpa Bisa. ragu ya. Tanpa Iya. ragu. Nantinya pasti akan ditindaklanjuti terhadap laporan itu, ya. Itu akan ditindaklanjuti dengan unit kepatuhan internal. Oke. Akan menindaklanjuti membuktikan apakah benar kejadian itu ada. Tapi mohon maaf nih Pak nih, aman gak kira-kira ya untuk melaporkan? Pasti aman, pasti aman. Masyarakat dijamin Masyarakat takutnya gitu kerahasiaannya. doang Pak. Iya. Wah ini si Gilang lemes nih. Iya, gitu kan. Takutnya gitu Siapa ya nih kita. yang ngelaporin gitu kan? Mungkin masyarakat juga selama ini pengen ngelaporin atau gimana, ada ketakutan sendiri gitu Pak. Ya, di Kalau- Kementerian Keuangan ada WISE, itu adalah dari seluruhnya ke izin. Itu surat jenderal Kementerian Keuangan. Di B juga ada SIPUMA ya. Oke. Ini aplikasi pelaporan. Yang penting dilaporkannya tadi Bapak Gilang sama Mas Gilang lihat oh di mana kapan ya harus dilihat detail. Iya, iya. Iya. Oh nih Pak Ogi mendapatkan amplop nih setelah pengurusan di kantor Bea Cukai Cikarang jam sekian. Nah, gitu harus detail hari apa tanggal berapa jam sekian. Nanti bisa dirunut. Oh dia ngurus apa, perusahaan apa ketahuan. Oke. Oke. Cukup Jadi- hanya dengan bukti nggak ada ya. Iya. Tapi dengan jam kapan, jam berapa nanti bisa. Karena kita semua terdata di dalam pelayanan itu di dalam sistem komputer. Oke, siap. Dan yang pastinya pelapor juga aman ya di pasti. Ya, jelas. Dipastikan aman, Jangan kerahasiaannya dijaga. Itu Dilindungi. menjadikan komitmen kami. Di- Komitmen kami menjaga kerahasiaan dari pelapor. Iya. Oke. Di Bea Cukai ada unit namanya. Di Bea Cukai saya terus sendiri Pak Asep ya, Pak Sproni saya. Ini seksi kepatuhan internal. Iya. Jadi ibaratnya provos di kantor biasanya sudah ada provosnya. Ada provos ya. Iya. Di kantor ada provosnya juga. Jadi artinya bisa menindak pegawai-pegawai masih melanggar disiplin tadi, menerima pemberian, ya, gratifikasi, suap menyuap, pemerasan. Nah, jadi nggak usah takut ya buat mitra juga yang melihat ya misalnya Atau merasakan langsung. ngerasakan gitu ya. langsung atau ada indikasi-indikasi tindakan korupsi bisa langsung lapor ya, nggak usah takut. Kita- Kalau masalah langsung kita punya HP langsung direkam saja, Iya. langsung di video saja. Itu biar apa? Biar kita petugas internal langsung punya bukti. Iya. Bahkan untuk tingkat yang paling kecil sekalipun Pak ya, paling rendah sekalipun. Iya. Contoh ya, ini jangan ada yang merasa di kelurahan, kecamatan seperti itu juga bisa Pak. Bisa. Bisa. Bea Cukai nggak bisa ke sana tapi Kalau untuk masyarakat secara umum itu ada laporan ke Lapori. Lapor. Ah, Lapor nih, namanya lapor nih. Lapor tanda seru. Oh, lapor. lapor. Lapori. Oh, laporin. Itu tapi yang mengelola itu adalah Kemenpan RB. Kemenpan RB. Iya. Itu untuk seluruh instansi Yang pemerintah. penting Oh, jelas. seluruh ya. Yang penting lapor-lapor jelas. Siap, Di siap. mana? Kalau di Bea Cukai? kapan, waktunya apa, dalam urus apa gitu. Kalau di Bea Cukai, khusus Bea Cukai itu ada SIPUMA yang dikelola oleh kami internal ataupun juga WISE Kementerian Keuangan. Oke, nah dari si Puma ini nih Pak Asep,
Bea Cukai ini sudah melakukan apa aja nih untuk mencegah korupsi dan gratifikasi ini? Iya. Kita juga pengen tahu nih dari Bea Cukai ini sendiri. Ya, terima kasih ya. Dari si Puma banyak kita ada pengaduan biasanya ya. Pengaduan, kalau masalah kelancaran sistem kita selesaikan secara sistem. Tapi kalau di situ tentang disiplin pegawai gitu, ada yang meminta, memeras, ya, ada bahkan menerima gratifikasi, itu langsung kita tindak lanjuti. Kita ada unit tadi dalam rangka investigasi penyidikan, tapi sifatnya investigasi internal. Nah, jadi kita mencari bukti-bukti yang akhirnya membuktikan bahwa benar atau tidak bahwa adanya perbuatan pelanggaran hukuman pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tadi. Nah, kemudian buktinya ada bahwa yang benar yang melakukan adalah seorang tadi. Nah, makanya kalau di proses kita ternyata benar ada pembuktian yang tadi jelas, maka kita rekomendasikan beratasan langsung untuk memberikan hukuman disiplin. Biasanya kalau masalah gratifikasi, suap menyuap, pemerasan itu udah pasti hukumannya berat. Bisa turun jabatan, ya, bisa pemecatan, ya, turun pangkat. Atau pidana ya? Ya? Atau pidana? Kebetulan kalau di kita investigasi kita bukan penyidik ya. Bukan ya? Maka kita nggak bisa melakukan pengajuan ke pidana itu nggak bisa. Oke ya. Kalau pidana tadi PH ya. KPK, kepolisian, kemudian adalah kejaksaan. Ya bisa jadi yang kita investigasi itu juga sudah dilakukan oleh KPK ataupun penegak lain. Pada saat sudah melakukan investigasi dan mereka sudah bergerak, kita menunggu sampai selesai kepada penjatuhan hukuman tadi. Kalau sudah, ya sudah. Baik. Nah, ada lagi Pak? Ini secara garis besar ya, apa yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai itu ada 3 bidang. Dari bidang pendidikan, kami itu melaksanakan sosialisasi, internalisasi. Ini pun sosialisasi Hari ini ya. Baik sosialisasi ke masyarakat secara umum, ya, ke pengguna jasa, ke internal pegawai kami, itu selalu rutin kami laksanakan. Lalu juga kami ada fungsi dari bidang pencegahan. Nah, pencegahannya apa? Kami membuatkan rule gitu ya, aturan-aturan, pagar-pagar ataupun juga mekanisme pemantauan agar korupsi ataupun gratifikasi itu tidak terjadi. Jadi kami melakukan pencegahan-pencegahan yang dilakukan. Bisa itu spot check ke lapangan, ya, bisa itu sidak, ya. Nah, dan juga yang terakhir, ini yang langkah terakhir yang paling kami hindari, itu adalah penindakan. Jadi kami sebenarnya tidak ingin menindak pegawai kami sendiri. Tapi kalau itu terjadi, ya mau gimana? Kami harus tegakkan aturan. Nah, gitu. Walaupun itu adalah pegawai kami, teman kami, tapi kalau melanggar aturan dan tidak sesuai dengan ketentuan gitu ya, melakukan gratifikasi ataupun korupsi, ya mau nggak mau kita harus tegakkan aturan. Tetap salah ya. Tetap bersalah. Jadi tidak ada pilih-pilih ya Pak ya. Tidak ada yang diumpetin, semuanya harus itu dong transparan. harus ya. Baik, untuk Mitra Indonesia Setiawan maju. Untuk Indonesia maju. Betul. Dan tentunya itu harus didukung ya, pertama dengan peran komitmen pimpinan. Pimpinan harus jadi moral model, role model untuk bahwa saya berintegritas, maka saya juga minta anak buah saya berintegritas, kan gitu ya. Terus juga mungkin ada penerapan IT yang bisa membangun lingkungan pengendalian agar semua kegiatan pelayanan itu termitigasi resiko-resiko yang bisa terjadi gitu ya. Resiko baik itu resiko fraud ataupun resiko adanya kegagalan sistem itu semua bisa terdeteksi di awal. Lalu juga mungkin kami ada program-program ya, reward and punishment. Orang yang berprestasi akan dapatkan reward, tapi orang yang istilahnya tidak bekerja sesuai dengan ketentuan, pasti akan kena punishment. Ada punishment Baik. Nanti kita akan lanjut kembali ya Mitra Sejamansia. Nanti masih ada satu segmen lagi, segmen akhir ya. Jadi jangan kemana-mana Mitra Sejamansia, tetap pantengin pagi-pagi di Antar Abang. Pejabatnya juga untuk mereka, seperti itu dan seterusnya. Nah ini juga di dalam birokrasi adalah birokrasi tidak efisien untuk pelayanan publik. Tidak efisiennya ya tadi karena semuanya adalah tidak berjalan dengan semestinya, sehingga banyak sistem-sistem yang berjalan dengan baik. Oh ternyata ini bohong-bohongan semua gitu ya. Bohong-bohongannya apa ya tadi?
yang nggak benar jadi benar dengan uang. Nah, Iya betul. betul. Kemudian matinya etika sosial politik. Nah, ini luar biasa ya. Kita di dalam pemerintahan sekarang ini habis pemilu pilkada ya. Iya. Coba kalau semuanya dengan uang, kemudian masyarakat tadi korupsi masih terus. Akhirnya apa? Ya sosial politik. Oh mau bodoh amat lah, saya mau milih partai apa, mau milih pemimpinnya siapa, nggak ngaruh juga nih, nggak maju-maju kan begitu. Iya. Nah, ini dalam hal politik, dalam sosial juga begitu. Akhirnya ya udahlah, semuanya merasa susah. Yang kaya juga untuk korupsi dirinya sendiri, yang miskin tidak hanya ya tidak ada pedulian, ya tidak ada pedulian sosial. Matinya etika sosial tadi. Dan runtuhnya otoritas pemerintah otomatis dengan korupsi yang makin menganga ini, otomatis adalah pemerintah ini tidak punya kredibilitas, ya menurun kepercayaan masyarakat, ya akan terjadilah seperti dulu ya. Akhirnya reformasi ya, segala macam itu. Ya, inilah mungkin 3 hal tadi, dampak korupsi luar biasa. Makanya Luar biasa sekali. kita sudah dari reformasi ke 98. Ini sekarang berapa nih? 2020? Kira-kira udah maju belum? Masih Menjelang. kayaknya Masih ya. Menjelang ya? Nah, Iya, kita iya. menjelang, udah Beritanya- minimal udah Indonesia maju udah menjelang itu. Iya. Harus benar-benar maju. Harus. Berantas korupsi. Setuju saya itu. Tapi masalahnya kami bacain berita juga ada aja Pak ya. Ya, makanya tadi Molek teguhkan komitmen berantas korupsi ini benar-benar ditekankan karena memang masih Iya. lo kalau nggak ada nggak begitu lah. Tantangannya Iya, memang betul, besar Pak. sekali ya. Iya, Benar-benar sekali. nih ya. Iya, Oke. iya. Nah, mungkin ini terima kasih Pak Ogi ya untuk penjelasan ini sangat detail ini. Iya, Dan, betul. jadi kita bisa paham bersama ya Mitra Sejaman Share juga. Mungkin sekarang Pak Asep Ruli nih bisa menjelaskan nih bagaimana cara mengukur korupsi sendiri itu Pak. Nah, Korupsi itu di Indonesia diukur ada 3 metode atau Ada, 3 iya. pelaksana yang melaksanakan pengukuran korupsi. Oke, baik, Pak. Yang pertama itu survei persepsi integritas, itu dilaksanakan oleh KPK. Ini itu tahap setiap pertama. tahun. Jadi tiga-tiganya memang Tiga-tiganya. berjalan, Oke. berjalan setiap tahun. Oke. Tapi ada 3 lembaga yang melaksanakan. oke. Yang pertama lembaga itu KPK. KPK itu melaksanakan survei persepsi integritas. Oke. Itu di sana akan mengukur dengan skala 1 sampai 100 bagaimana tingkat korupsi di Indonesia. Oke. Baik. Yang kedua itu dari Transparansi Internasional. Nah, Transparansi Internasional itu mengukur indeks persepsi korupsi. Oke. Ada bagiannya masing-masing. Dan ya? ini Transparansi Internasional itu mengukur nggak cuma di Indonesia, di semua negara. Oke. Seluruh dunia. Seluruh dunia, ya. Internasional. Oke. Jadi Termasuk nggak cuma di Indonesia. kampus aja yang punya IPK ya, Pak? Indeks. Iya, oke. Lanjut. Indeks persepsi kumulatif ya. Iya. Kalau ini enggak, indeks persepsi korupsi. Korupsi. Yang dilaksanakan oleh Transparansi Internasional. Iya. Jadi memang dia mengukur tingkat negara. Negara Indonesia itu berapa sih skalanya 1 sampai 100 gitu. Dan terus di urutan berapa? Diurut dari seluruh negara sedunia. Nah, untuk tahun ini ada di urutan ke berapa kita Pak? Tahun ini belum keluar ya Pak Udi? 2024 ini ya. Iya. 23 ada mulai tahun. Terus yang ketiga, lembaga yang melaksanakan itu BPS, Badan BPS. Pusat Statistik. Itu melaksanakan namanya IPAK, Indeks Persepsi Anti Korupsi. Jadi hampir mirip-mirip nih ya, Iya. 3 lembaga ini. Ini pun juga sama, mengukur terkait dengan anti korupsi di Indonesia. Masyarakat. Dan kalau IPAK ini dia fungsinya akan mendapatkan predikat WBK atau WBBM bagi instansi. Baik, baik. Iya. Tapi- WB itu apa tuh? WBK itu wilayah bebas dari korupsi. Oh, oke. Jadi instansi itu semua instansi di Indonesia itu seluruh kementerian dan lembaga pemerintah daerah itu sama-sama berupaya memberantas korupsi dan ingin mendapatkan tadi predikat dari Menpan RB. Menpan RB mengeluarkan predikat namanya WBK dan WBBM. Itu sebuah tingkatan. Yang pertama WBK wilayah bebas dari korupsi. Nah, itu yang kedua tuh wilayah birokrasi bersih dan melayani. Itu tingkatannya berbeda. Jadi yang mengeluarkan BPS ini tadi ya. Kemenpan RB. Nah, tapi dilaksanakan IPAK-nya indeks persepsi anti korupsinya oleh BPS. Tapi dari ketiga ini Pak yang bisa nangkep kayaknya PKPK ya.
Ya. Yang biasanya nangkap KPK ya Pak ya? Berbeda. Kalau kita Beda bicara survei atau indeks, ini Iya. adalah tingkat Tingkat. korupsi yang Nah. terjadi. Kalau Oke. KPK, Mhm. dia ada fungsi penindakan. Ada ya, gitu oke. Jadi dia bisa Pengungkapan, bertindak. penangkapan. gitu. Penangkapannya jadi sama KPK nih. Iya. Sebenarnya semua aparat penegak hukum itu bisa melakukan penindakan terkait dengan anti korupsi. Karena undang-undangnya jelas, Undang-Undang 30 tahun 2002 terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, itu kan. Iya, Jadi iya. Mitra juga jadi tahu nih, nggak cuma KPK aja yang bisa menangkap tindak Betul. pidana Polisi, korupsi. kejaksaan. Polisi, kejaksaan. Dan hati-hati, gratifikasi itu masuk salah satu pasal di Undang-Undang anti korupsi tersebut. Oke. Undang-Undang Tipikor itu pasal 12B itu menyatakan bahwa gratifikasi, ya perbuatan gratifikasi itu akan dikenakan kepada pemberi dan penerima. Iya. Wah, hati-hati itu masyarakat. Nah, ini menarik nih, udah masuk gratifikasi nih, menarik nih ya. Yang paling aktif memang kalau gratifikasi KPK. Oke. Oke, perbincangan kita masih sangat menarik Mitra Sejaman Siang, Iya. tapi jangan kemana-mana karena ada yang mau lewat dulu ya Pak ya. Oke. Iya. Jadi buat Mitra tetap pantengin pagi-pagi. Di antar abang. Oke. Radio El Gaga 100.3 FM Mitra Sejaman Siang masih ditemenin sama Tere. Bersama Bang Gilang juga. Ya, talk show interaktif bersama dengan Bea Cukai Cikarang, Jakarta dan juga Bea Cukai Bekasi. Iya. Dalam sosialisasi dalam rangka Hakordia, Gerakan Anti Korupsi Menuju Indonesia Maju. Oke. Boleh langsung dilanjutkan Oke, Abang Gilang. dilanjutkan ya. Ini saya tertarik sekali mengenai masalah gratifikasi ini tadi. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak. Sekarang kita membahas salah satu ya, korupsi gratifikasi. Apa gratifikasi itu, mana yang boleh, mana yang enggak Iya. gitu. Boleh silakan ke Bapak siapa? Nofriansyah. Pak Nofriansyah, boleh silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Gila, Geroki Pak. Mbak Dery dan Mas Gilang, Iya. para pendengar radio El Gangga. Jadi kalau kita bicara apa itu gratifikasi, itu sebenarnya artinya luas ya. Kalau berdasarkan undang-undang itu baik PMK kami, Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan KPK, itu yang namanya gratifikasi itu adalah dia bisa berupa uang, dia bisa berupa barang, dia juga bisa berupa rabat atau diskon. Nah, jadi kalau dikasih misalnya tiket pesawat gitu kan ya, Iya. diskon 30%. Nah, itu kalau ada konflik kepentingan di situ itu bisa juga bagian dari gratifikasi. Nah, bisa juga berupa komisi. Kalau ini mungkin jelas ya, karena kita sudah sering dengar para pejabat tertentu atau pimpinan suatu instansi tertentu biasanya kalau ada proyek tuh ada yang disisihkan, Iya. Iya. sekian persen gitu buat komisi. Kemudian ada pinjaman tanpa bunga. Nah, ini juga perlu gitu kan ya. Perlu kita perhatikan. Kemudian juga ada tiket perjalanan, ada fasilitas penginapan gitu kan ya. Ini baru fasilitasnya doang ya. Nah, Oke. Belum sama isinya gitu kan. ada juga isinya ya. Termasuk juga pengobatan cuma-cuma. Nah, ini juga ya kadang dikasih rekomendasi untuk mendatangi suatu rumah sakit atau dokter tertentu tapi free tanpa bayar gitu kan. Dan mungkin fasilitas lainnya ya yang diterimanya itu bisa di dalam negeri ataupun juga di luar negeri. Wah. Jadi jangan berpikir kalau mentang-mentang karena sekarang katanya sedang banyak orang kalau mau berobat ke luar negeri gitu ya. Wah, jadinya merasa aman kalau dapat fasilitas di luar negeri, ternyata tidak gitu kan ya. Nah, yang diadakan baik secara elektronik maupun tanpa sarana elektronik gitu kan. Jadi intinya cash gitu ya. Kalau kemarin kita baru dengar belum lama ada uang sekian banyak gitu kan ya di salah satu rumah mantan pejabat, ya itu juga tetap aja nggak boleh gitu kan. Dalam rangka menghindari PPATK terus terimanya cash aja gitu kan. Itu juga tetap tidak boleh gitu kan ya. Dan mungkin banyak hal lainnya gitu kan. Jadi namanya gratifikasi itu pemberiannya luas gitu kan. Iya. Termasuk mungkin minum ini nih. Mudah-mudahan radio El Gangga nggak ada maksud tertentu kan ya. Gak ada Pak. Bapak kalau ngomong terus kagak minum lak-lakan sakit. Berarti niatnya harus ikhlas. Iya, itu ikhlas. Kita Radio El Gangga ikhlas ngasihnya Pak. Ini bukan gratifikasi Pak, nanti ada tagihannya. Jadi nggak masuk gratifikasi ya. Aman ya Pak ya. Kita kasih gratis akhirnya kita suruh bayar. Sebetulnya semua pemberian itu gratifikasi. Oke. Jadi semua ini gratifikasi. Jadi diberikan air apa itu gratifikasi. Iya.
Tapi gratifikasi ada dua macam. Iya. Nah, oke. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Nah, ini Pak Asep, Nah, boleh. kalau yang seperti ini berlaku umum, setiap narasumber yang datang diberikan hal yang sama, maka itu boleh. Boleh. Iya. Kalau tambah donat boleh. Snacknya boleh. Iya. Boleh. Semua berlaku sama. Tenang Pak, terhadap semua Bapak boleh narasumber. cek CCTV, boleh cek video, semua kami Aman, kasih ya, Pak, Pak. aman di sini Pak. Nah, jadi kita perlu tahu nih, masyarakat juga perlu tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ah, Karena iya. semua pemberian itu adalah gratifikasi. Tadi Pak Nofri bilang berarti luas. Iya betul. Semua betul. pemberian itu adalah gratifikasi. Iya, Nah, betul. gitu. Tapi mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang harus dilaporkan, mana yang tidak perlu dilaporkan. Gitu Pak Nofri ya. Jangan sampai juga nanti kami narasumber dikasih yang putih nih. Sementara nanti Pak Undani sama Bu Lis dikasih yang berwarna. Nah itu juga perlu dipertanyakan tuh. Oh gitu. Kenapa beda warna ya? Kenapa? Iya, iya. Warnanya apa? Ketumpahan yang satu. Iya, ini juga harus dipahami ya sama Iya, Mitra betul. juga ya. Dan kita baru tahu ya Bang ya. Iya, kita juga baru Kita tahu. baru tahu gitu. Tapi enggak Pak, tenang. Di sini semua kita kasih air minum Pak. Aman ya. Jadi yang ini aman ya Pak ya, boleh ya. Nah, Masa ini orang haus nggak dikasih minum. betul Pak. Itu yang maksudnya, Pak. Betul. Iya, iya, iya. Kan bapak-bapak ini adalah tamu kita nih di Siap. Radio El Gangga. Jamuan, ya. Jamuannya. Nah, untuk gratifikasi ini sendiri nih Pak, bagaimana untuk perlakuan terhadap gratifikasi jika diterima nih ya sama seorang ASN? Nah, atau mungkin ada aturannya nggak yang lagi di jam kerja atau gimana, atau lagi berseragam atau tidak, itu mungkin ada aturannya juga atau gimana? Silakan Bapak. Baik, nah tadi kita coba perjelas dulu biar masyarakat juga mitra El Gangga ini paham mana gratifikasi yang boleh, mana yang tidak boleh. Iya. Nah, yang tidak boleh itu adalah yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan ketentuan aturan yang berlaku. Iya. Itu nggak boleh. Iya. Jadi misalkan contoh ada seorang PASN itu diberikan oleh dari pengguna jasanya. Itu ada hubungan dengan pekerjaan, ada hubungan jabatan, maka itu nggak boleh. Nah, kalau misalkan kita antara saya Bea Cukai dengan Radio El Gangga, kita diundang sebagai narasumber, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, gitu ya. Dan ini juga berlaku umum. Kalau tidak berlaku umum, kita dikasihkan khusus nih, hanya Bea Cukai aja yang diberikan. Nah, itu juga nggak boleh. Iya. Jadi kalau misalnya dia berlaku umum, maka itu diperkenankan. Iya. Dan publik juga tahu ya Pak ya, maksudnya ini umum gitu, diberikan untuk semuanya gitu. Iya, berlaku umum ya, gitu. Tapi beda juga yang tadi halnya disampaikan oleh Pak Nofri, apabila seseorang ingin mendapatkan pelayanan, lalu memberikan tips supaya lebih cepat. Betul. Nah, berarti ada perbedaan. Yang ngasih tip lebih cepat, yang nggak ngasih tip lambat. Nah, berarti kalau ada perbedaan itu, maka itu adalah gratifikasi yang dilarang. Gitu. Oke. Tapi kalau misalkan ada tarif yang sama, misalkan contoh untuk memasukkan barang itu ada bea masuk. Barang yang A bea masuknya sekian, semua importir sama, maka itu adalah pungutan negara yang sah. Oke, Gitu. bolehkan ya. Iya. Tapi kalau memberikan untuk lebih cepat itu nggak boleh. Iya. Semua antri ya, Antri. nggak ada yang mau duluan ya, nggak boleh ya. Jadi istilahnya mau jalur darat, jalur ini ya, gitu ya Pak ya, Iya. istilahnya. Iya. Tapi ada yang misalnya, contoh kasus gini Pak, ada kita menggunakan jasa dari salah satu instansi ya, kita misalnya pekerja yang kita melihatnya tuh udah ngerjain sampai keringetan, capek gitu ya. Ada ya kita pekerja yang mungkin di lapangan segala macam. Kita cuma pengen ngasih minum aja nih. Itu jam kerja dia ya, misalnya keringetan atau apa, kita Mas makasih ya. Masuknya gratifikasi Makasih ya juga. gitu. Nah, semua pemberian gratifikasi. Tapi dalam rangka ini gitu ya, misalnya udah dibantu pelayanan. Iya. Oh, si ASN ini bekerja dengan sungguh-sungguh Betul. sampai berkeringat, sampai capek Capek gitu ya. gitu Capek. Lalu kita memberikan sebatas apa? Yang berlaku umum, Iya. itu Oke. boleh. Boleh ya. Tapi kalau kita memberikan tips, uang, apa tadi diskon, rabat atau fasilitas, Oh, Pak, oke. biar lebih enak pulangnya saya antar pakai mobil. Nah, itu nggak boleh. Udah Nah, nggak boleh ya. nggak Oke, boleh. oke, saya nangkep Pak, poinnya nih. kalau capek Bapak boleh nginep di sini, udah saya pesenin. Ah, itu Itu nggak boleh. Nggak boleh itu ya. Lalu sebagaimana tadi ya, seorang ASN apabila dia diberikan gratifikasi oleh masyarakat atau pengguna jasa, Iya. yang pertama wajib dilaporkan.
Nah, itu laporinnya kemana Iya. nih Pak nih? Boleh Itu diinfokan. laporannya bisa ke unit pengendali gratifikasi di masing-masing instansi. Itu paling lama 10 hari. Ada di setiap instansi ada. Belum tentu ada semua instansi itu ada unit pengendali gratifikasi. Oke. Tapi masyarakat secara umum bisa juga gitu ya melaporkannya langsung ke KPK. Paling lambat 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Itu melaporkan ke Gol KPK gitu. Itu aplikasi langsung online ke KPK. Oke. Nanti KPK akan memberikan jawaban apakah gratifikasi itu harus diserahkan ke negara ataupun menjadi milik si penerima. Itu keputusannya ada di KPK. Nah, jadi ke ASN itu wajibnya melaporkan. Jadi apapun yang diterima wajib dilaporkan. Betul. Pak Asep, kalau seandainya ada kasus saya cuma melihat aja, saya nggak punya pegang bukti atau apa, tapi saya melihat secara langsung, misalnya Pak Asep memberikan sesuatu ke Pak Nopri atau ke Pak Ogi, saya cuma melihat aja, saya bisa melaporkan juga atau tidak? Boleh melaporkan. Tanpa ada bukti apapun misalnya? Kan apa yang jadi keterangan? Jadi keterangan, jadi Keterangan saksi itu ya? menjadi salah satu alat bukti. Oh, oke, baik. Jadi bisa ya buat mitra juga nanti kalau misalkan ada yang ngelihat juga bisa ya laporin. Tanpa Bisa. ragu ya. Tanpa Iya. ragu. Nantinya pasti akan ditindaklanjuti terhadap laporan itu, ya, itu akan ditindaklanjuti dengan unit kepatuhan internal. Oke. Akan menindaklanjuti membuktikan apakah benar kejadian itu ada. Tapi mohon maaf nih Pak nih, aman gak kira-kira ya untuk melaporkan? Pasti aman, pasti aman. Masyarakat dijamin Masyarakat takutnya kerahasiaannya. itu doang Iya. Pak. Wah, ini si Gilang lemes nih. Iya, ngomong. gitu kan. Takutnya gitu Siapa ya nih yang kita. ngelaporin gitu Oh. kan? Mungkin masyarakat juga selama ini pengen ngelaporin atau gimana, ada ketakutan sendiri gitu Pak. Ya, di Kalau Kementerian Keuangan ada WISE, itu dari seluruhnya ke izin. Terus ke jenderal Kementerian Keuangan. Di B juga ada SIPUMA ya. oke. Ini aplikasi pelaporan. Yang penting dilaporkannya tadi Bapak Gilang sama Mas Gilang ngeliat oh di mana kapan ya harus dilihat detail. Iya, iya. Iya. Oh nih Pak Ogi mendapatkan amplop nih setelah pengurusan di kantor Bea Cukai Cikarang jam sekian. Nah, gitu harus detail hari apa tanggal berapa jam sekian. Nanti bisa dirunut. Oh dia ngurus apa, perusahaan apa ketahuan. Oke. Cukup Jadi- hanya dengan bukti nggak ada ya. Iya. Tapi dengan jam kapan, jam berapa nanti bisa. Karena kita semua terdata di dalam pelayanan itu di dalam sistem komputer. Oke, siap. Dan yang pastinya pelapor juga aman ya di Pak. Ya, Jelas. dipastikan aman. Jangan Kerahasiaannya dijaga. Itu Dilindungi. menjadikan komitmen kami. Di- Komitmen kami menjaga kerahasiaan dari pelapor. Iya. Oke. Di Bea Cukai ada unit namanya. Di Bea Cukai saya terus sendiri Pak Asep ya, Pak Prodi saya ini seksi kepatuhan internal. Iya. Jadi ibaratnya provos di kantor Bea Cukai sudah ada provosnya. Ada provos ya. Iya. Satu kantor ada provosnya juga. Artinya bisa menindak pegawai-pegawai masih melanggar disiplin tadi, menerima pemberian, ya, verifikasi, suap menyuap, pemerasan. Nah, jadi nggak usah takut ya buat mitra juga yang melihat ya misalnya Atau merasakan langsung. ngerasakan gitu ya. langsung atau ada indikasi-indikasi tindakan korupsi bisa langsung lapor ya, nggak usah takut. Kita, Kalau masalah langsung kita punya HP langsung direkam saja, Iya. langsung di video saja. Itu biar apa? Biar kita petugas internal langsung punya bukti. Iya. Bahkan untuk tingkat yang paling kecil sekalipun Pak ya, paling rendah sekalipun. Iya. Contoh ya, ini jangan ada yang merasa di kelurahan, kecamatan seperti itu juga bisa Pak. Bisa. Bea Cukai nggak bisa ke sana tapi Kalau untuk masyarakat secara umum itu ada laporan ke Laporni. Lapor. Ah, Lapor nih, namanya lapor nih. Lapor tanda seru. Oh, Lapor. lapor. Lapori. Oh, laporin. Itu tapi yang mengelola itu adalah Kemenpan RB. Kemenpan RB. Iya. Itu untuk seluruh instansi Yang pemerintah. penting Oh, jelas. seluruh ya. Yang penting lapor-lapor jelas. Siap, Di siap. mana? Kalau di Bea Cukai? kapan, waktunya apa, dalam bungkus apa gitu. Kalau di Bea Cukai, khusus Bea Cukai itu ada SIPUMA yang dikelola oleh kami internal ataupun juga WISE Kementerian Keuangan. Oke, nah dari si Puma ini nih Pak Asep, Bea Cukai ini sudah melakukan apa aja nih untuk mencegah korupsi dan gratifikasi ini? Iya. Kita juga pengen tahu nih dari Bea Cukai ini sendiri. Ya, terima kasih ya. Dari SIPUMA banyak kita ada pengaduan di sini ya. Pengaduan, kalau masalah kelancaran sistem kita selesaikan secara sistem. Tapi kalau di situ tentang disiplin pegawai gitu, ada yang meminta, memeras, ya, ada bahkan menerima gratifikasi, itu langsung kita tindak lanjuti. Kita ada unit tadi dalam rangka investigasi penyidikan, Iya. tapi sifatnya investigasi internal. Nah,
Jadi kita mencari bukti-bukti yang nantinya membuktikan bahwa benar atau tidak bahwa adanya perbuatan pelanggaran pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tadi. Iya. Nah, kemudian buktinya ada Mm-mm. bahwa yang benar yang melakukan adalah seorang tadi. Nah, makanya kalau di proses kita ternyata benar ada pembuktian yang tadi jelas, maka kita rekomendasikan beratasan langsung untuk memberikan hukuman disiplin. Mm-mm. Biasanya kalau masalah gratifikasi, suap menyuap, pemerasan itu udah pasti hukumannya berat. Oke. Bisa turun jabatan, ya, bisa pemecatan, ya, turun pangkat. Atau pidana ya? Ya, Atau pidana? Iya. kebetulan kalau di kita investigasi bukan penyidik ya, Bukan ya? maka kita nggak bisa melakukan pengajuan ke pidana itu nggak bisa. Oh enggak ya? Oke. Kalau pidana tadi Erik ngomong ya. PH ya, Oke. KPK, KPK. kepolisian, kemudian adalah kejaksaan. Oke. Ya bisa jadi yang kita investigasi itu juga sudah dilakukan oleh KPK ataupun penegak lain. Betul. Pada saat sudah melakukan investigasi dan mereka sudah bergerak, kita menunggu sampai selesai kepada penjatuhan hukuman tadi. Kalau sudah, ya sudah cukup. Iya. Oke, baik. Oke. Nah, ada lagi Pak? Ini secara garis besar ya, apa yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai itu Iya. ada 3 bidang. Dari bidang pendidikan, kami itu melaksanakan sosialisasi, internalisasi. Ini pun sosialisasi Hari ini ya. nih, Hari ini ya. apa ya? Baik sosialisasi ke masyarakat secara Betul. umum ya, ke Betul. pengguna jasa, ke internal pegawai kami, itu selalu rutin kami laksanakan. Lalu juga kami ada fungsi dari bidang pencegahan. Iya. Nah, pencegahannya apa? Kami membuatkan rule gitu ya, aturan-aturan, pagar-pagar ataupun juga mekanisme pemantauan agar korupsi ataupun gratifikasi itu tidak terjadi. Iya. Jadi kami melakukan pencegahan-pencegahan yang dilakukan. Bisa itu spot check ke lapangan, ya, bisa itu sidak, Iya. ya. Nah, dan juga yang terakhir, ini yang langkah terakhir yang paling kami hindari, itu adalah penindakan. Jadi kami sebenarnya tidak ingin menindak pegawai kami sendiri. Iya. Tapi kalau itu terjadi, ya mau gimana? Kami harus tegakkan aturan. Betul. Nah, gitu. Walaupun itu adalah pegawai kami, teman kami, tapi kalau melanggar aturan dan tidak sesuai dengan ketentuan gitu ya, melakukan gratifikasi ataupun korupsi, ya mau nggak mau kita harus tegakkan aturan. Iya. Tetap salah ya. Tetap bersalah. Iya. Gitu. Jadi tidak ada pilih-pilih ya Pak ya. Iya. Tidak ada yang diumpetin, semuanya harus Itu dong transparan. harus ya. Baik, Untuk terus Indonesia manusia. maju. Untuk Indonesia maju. Betul. Dan tentunya itu harus didukung ya, pertama dengan peran komitmen pimpinan. Pimpinan harus jadi moral model, Nah, role sudah pasti. model untuk bahwa saya berintegritas, maka saya juga minta anak buah saya berintegritas. Nah. Kan gitu ya. Nah, itu. Nah, betul. terus juga mungkin ada penerapan IT yang bisa membangun lingkungan pengendalian Iya. agar semua kegiatan pelayanan itu termitigasi resiko-resiko yang bisa terjadi gitu ya. Resiko baik itu resiko fraud ataupun resiko adanya kegagalan sistem itu semua bisa terdeteksi di awal. Lalu juga mungkin kami ada program-program ya, reward and punishment. Orang yang berprestasi akan dapatkan reward, Iya. tapi orang yang istilahnya tidak bekerja sesuai dengan ketentuan, pasti akan kena punishment. Ada punishment ya. Nah, ya. iya, Ya. betul. Baik. Baik, nanti kita akan lanjut kembali ya Mitra Zaman Siar. Nanti masih ada satu segmen lagi, segmen akhir ya. Jadi jangan kemana-mana, Mitra Zaman Siar, tetap pantengin pagi-pagi. Di antar abang. Panteng terus. Ngejreng sih. Mitra Zaman Siar, kita sudah ada di segmen akhir talk show kita bersama dengan Bea Cukai Cikarang, Bea Cukai Bekasi dan juga wilayah DJBC Jakarta, kantor wilayah ya, kantor wilayah Bea Cukai Jakarta. Iya. Ya, kita sudah masuk di closing statement ya untuk bapak-bapak yang sudah hadir pagi hari ini. Iya, betul. Tentunya sudah berbincang-bincang selama tidak terasa sudah jam 9 gitu ya. Mungkin langsung aja kita mulai dari Pak Ogi dulu yang sudah siap sepertinya nih. Ya, Atau sebelumnya ada satu pertanyaan lagi. Saya pengen tahu ya untuk mitra juga nih Pak, sebelum closing statement. Iya, ya. siap. Jadi mungkin peran apa nih yang bisa dilakukan untuk mitra ya, untuk Masyarakat masyarakat tentunya. atau pengguna jasa terkait korupsi dan gratifikasi ini buat mitra Zaman Siar semua nih Pak. Iya. Ya, saya coba menjelaskan ya Bapak.
para pendengar Erlangga sekalian. Jadi mungkin apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau pengguna jasa untuk bisa mendukung agar praktek korupsi dan gratifikasi ini berkurang bahkan hilang gitu ya. Iya. Yang pertama itu mungkin jangan memberi gratifikasi, Iya. gitu kan ya. Karena antara tadi sudah disampaikan yang memberi dan yang menerima juga bisa kena hukuman. Iya, betul. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau dipersulit gitu ya, silakan bisa laporkan ke pengaduan kami. Kami punya, setiap kantor bea cukai itu punya saluran pengaduan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, bisa menjadi informan adanya dugaan gratifikasi dan korupsi. Tadi Bang Gilang sudah menyampaikan. Iya. Nah, cuma ada satu pesan yang mau saya bold gitu ya, mau saya garis bawahi, ngelapornya jangan ke media sosial. Gitu. Nah, Oke. Iya kan? Iya. Jadi ngelapornya sudah ada saluran-saluran tadi disampaikan. Jadi kalau mulai dari KPK itu ada Gol KPK, dari Kementan RB nanti ada lapor spasi tadi lapori. Di Kementerian Keuangan tuh ada WAIS, di Bea Cukai ada SIPUMA, nanti masing-masing kantor Bea Cukai juga punya laporannya, saluran pelaporan masing-masing. Jadi jangan melapornya melalui media sosial gitu ya. Kita sulit untuk menindaklanjuti. Iya. Oke. jadi viral ya Pak ya. Insya Allah kita nggak punya tagline diviralkan baru di Nah, itu dia. diproses nggak. Nggak, Insya Allah. Jadi langsung diproses ya Pak ya. Nah, kemudian juga kami juga minta masyarakat atau pengguna jasa jangan juga numpang anget. Ya, numpang anget tuh gini maksudnya. Kayak tadi gitu kan ya, misalnya nih pengguna jasa beli makanannya 5 gitu kan, dikasih bea cukainya cuma 2, dianya 3 gitu kan ya. Kemudian nanti ketika ada pemeriksaan misalnya dari instansi lain bilang ini semua buat bea cukai gitu kan. Nah, itu kan numpang anget oleh masyarakat jadi. Nah, itu kita nggak berharap seperti itu gitu kan ya. Dan juga kami punya program inovasi di wilayah kantor Bea Cukai Jakarta ini, itu namanya SMAP ya, Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk pengguna jasa, bukan buat instansi pemerintah gitu kan. Nah ini kita sedang coba galakkan gitu agar masing-masing pengguna jasa itu punya atau mengikuti program yang jadi inovasi kita. Mungkin itu beberapa hal yang kita lakukan, kita harapkan dari masyarakat atau pengguna jasa. Gitu kan ya. Jadi biar kita juga mudah gitu. Dan juga satu hal lagi yang penting, kalau bea cukainya sudah benar, gitu ya, jangan diintimidasi. Ya, ini bea cukainya udah benar, masalah mengintimidasi gitu kan ya, dengan membawa pihak-pihak lain yang mungkin punya kewenangan, punya seragam lain gitu kan ya, punya kepentingan lain kemana-mana. Bea cukainya udah benar malah diintimidasi. Iya, betul. Mungkin itu kan ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Nofriansyah. Lalu kita akan ke Pak Ogi nih selanjutnya nih. Mungkin sudah Closing tema statement tadi dari Pak bahwa Ogi. itu komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Berarti kita semua baik aparat ya, penyelenggara negara, aparat penegak hukum, masyarakat semuanya, kita dalam satu negara ini satu tubuh. Tentunya ini maju. Iya. Tidak lain bahaya korupsi adalah bahaya bersama. Iya. Harus dilawan yang secara bersama. Masyarakat aktif memantau, melihat, kemudian melaporkan, bahkan kalau bisa dibuat lembaga-lembaga anti korupsi di masing-masing daerah boleh, di Bekasi ada, di Cibitung ada, sekarang boleh, sehingga nggak ada lagi suap menyuap, gratifikasi seperti itu. Ada, laporkan, ya. Kemudian penyelenggara negara semua, ya. Sekarang ini insya Allah sudah bagus lah, ya. Sehingga dalam hal remunerasi sudah bagus, mungkin semoga juga bisa lagi ke depan. Sehingga tidak ada kata lain sebenarnya adalah untuk menerima gratifikasi. Dan kita semua atasan langsung terutama adalah bertanggung jawab ya. Karena pimpinan ini dalam budaya anti korupsi, kerja integritas itu yang pertama adalah budaya. Nah ini budaya bersama ini, budaya di dalam kantor yang itu otomatis budaya di masyarakat sekitar juga. Dan juga adalah pimpinan. Nah nih, jadi memang kuncinya, pondasinya di dalam menuju masyarakat yang maju ini Indonesia dan di tiap-tiap wilayah kita tiap negara adalah budaya di kantor tadi dan pimpinan. Kemudian ada baru nanti ada aturan prosesnya ya. Kalau juga di sini ada struktur, kalau di Bea Cukai itu ada 3 lini ya. Ada atasan langsung yang mencegah dan menindak, juga ada kepala internal, ada juga dari dari Itjen ya, IB ya. Inspektor Jenderal itu juga bisa melakukan penindakan pencegahan tadi, dan semua proses berjalan baik ya. Insya Allah saling mendukung tadi, masyarakat juga sudah tidak lagi katakan tidak dengan gratifikasi ya.
Karena sebenarnya memang ya manusia kita walaupun sudah bekerja dengan baik ya, godaan-godaan tetap ada. Nah ini yang masalahnya menggoda ini kan, menggoda iman tadi, menggoda nafsu, gitu. Sehingga akan terus seperti itu, iming-iming tadi. Karena memang kesalahan ini dari pihak-pihak yang memang ingin tetap berkuasa, tetap kaya dan sebagainya tadi. Nah ini harus dilawan bersama agar struktur pemerintahan, sistem pemerintahan ini berjalan dengan baik, normal, sehingga iklim investasi juga berjalan baik, pertumbuhan juga dengan baik, ekonomi, ya, dan produktivitas juga masyarakat baik. Itulah yang namanya kan Indonesia maju. Baik, terima kasih Pak Ogi Febri Adla untuk pesan-pesannya tentunya ya untuk masyarakat. Dan yang terakhir nih ada Pak Asep Ruli Binawan selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Bekasi. Mungkin bisa kasih closing statementnya ya, wilayahnya soalnya nih ya Bekasi. Sudah banyak kejadian yang ditangkap ya, koruptor ya. Jadi makanya nih saya mau kasih sedikit pantun. Asik. Tapi nggak usah cakep. Nggak usah cakep. Oke. Apa nih? Baik, semoga kita dapat memetik hikmah dari banyaknya kejadian. Para koruptor yang berakhir mengenaskan, harta pun habis, keluarga meninggalkan. Akhirnya kita pun harus mempertanggungjawabkan. Cukuplah kita hidup dengan sederhana, pulang ke rumah tanpa beban pikiran, anak istri menanti penuh pesona, karena kita bekerja sesuai ketentuan. Jangan lelah mencintai negeri, pekerjaan jadi ladang berbakti, penuh dengan pengabdian diri, sebagai bekal untuk akhirat nanti. Terima kasih. Keren banget, Keren. tapi ini bukan pantun, di puisi. Nanti akan bisa disaksikan dalam perayaan Hakordia 2024 ya. Bapak ada ya? di mana Pak pentasnya kalau boleh tahu saya? Keren. Tapi isi pesannya juga dapat ya, banget betul. ya. Ketiganya bapak-bapak yang sudah hadir pada hari ini, Bapak Ogi, Bapak Nofriansyah dan juga Bapak Asep Ruli. Terima kasih sekali sudah memberikan banyak sekali ilmu dan juga semoga bermanfaat ya untuk masyarakat. Kesempatan untuk memberikan sosialisasi di Radio Elganga. Sama-sama Pak. Kita juga sama-sama ya Pak ya. Jadi banyak banget informasi dan ilmu yang belum kita tahu jadi tahu nih ya. Apa pentingnya gerakan anti korupsi. Coba kalau semua masyarakat tahu begini, katakan tidak dengan korupsi. Cakep, itu dia. Kayak pernah kenal denger deh dulu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ogi, Bapak Nofriansyah dan juga Bapak Asep Ruli. Mudah-mudahan di kedepannya nanti entah di kapan kita akan bisa berbincang-bincang kembali di studio Elganga ya Pak ya. Iya, Terima temanya kasih. mungkin nanti akan beda kalau misalkan tahun depan atau bulan depan kita ketemu lagi, temanya sudah tidak ada korupsi. Nah, amin. Jadi terima kasih Pak. Semoga semuanya bermanfaat ya mendengarkan pada pagi hari ini. Sehat-sehat dan sukses selalu untuk Bea Cukai Cikarang, Jakarta dan juga Bekasi. Mana pendukungnya? Nggak ada suara. Rame di studio Nggak ada rame. suara pendukung. Ada yel-yel? Nggak ada. Bea Cukai. Kita lagi nggak family gathering. Ada. Ada. Bea Cukai. Makin baik. Elganga. Ngejresi. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Ogi, terima kasih Pak Nofriansyah dan terima kasih Pak Asep. Saya izin untuk closing juga. Enggak closing. Kita masih ada 1 jam lagi. Nanti kita ada 1 jam lagi. Jadi buat Mitra Sejauh Asia, terima kasih yang sudah mendengarkan talk show interaktif Kare dan juga Bang Gilang. Jangan kemana-mana, masih ada 1 jam nemenin Mitra di pagi-pagi. Adi Antar Abang.